Baik, saudara-saudara, kita mau lanjut. Sebenarnya ini bukan hanya untuk kaum ibu-ibu saja, tapi menjadi pelajaran bagi kita, saudara-saudara. Karena apa? Di dalam Alkitab ini, perempuan adalah lambang siapa, saudara-saudara? Adalah jemaat. Ya. Jadi boleh jadi semua cerita yang berkenaan dengan perempuan berbicara khusus kepada perempuan, tetapi seringkali juga berbicara khusus kepada siapa, saudara-saudara? Semua kita. Ya. Mungkin satu minggu ini kita bicara banyak, sepertinya banyak hal yang kita harus lakukan, ya, memulai step, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk memulai suatu pekerjaan. Saudara-saudara, saya ingat 2011 bulan Januari, saya duduk bersama istri di dalam pertemuan yang sama dengan seperti ini. Ada pembicara datang dari jauh, memberi semangat, memberi dorongan. Istri saya masih datang dengan, ya begitulah ya, zaman dahulu. Dengan dia punya fashion, dia punya handbag, datang. Ya. Dia pun bertanya sama Tuhan, Tuhan, adakah harapan buat orang seperti saya? Mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini yang di depan ini. Saya pun melihat diri saya, melihat istri saya, melihat keluarga kami. Waduh, jauhnya luar biasa. Mulai dari mana? Tidak tahu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, berarti ada harapan bagi semua kita. Kalau saya dan istri boleh dipakai oleh Tuhan juga, yang kemudian berdiri di hadapan saudara-saudara di Sabah ini, ya, kita tidak tahu. Mungkin esok hari saya akan bertemu saudara-saudara datang ke gereja kami, berbicara di hadapan gereja kami. Itulah yang kami rindu untuk tunggu, saudara. Kita berbagi cerita untuk menguatkan, ya, kita dikuatkan untuk menguatkan orang lain. Nah, kalau begitu, dari mana kita ingin mulai, ya? Saudara-saudara, kalau dikatakan di Alkitab Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10, apa bunyinya? Cukupkah atau harus di tengah lagi? Tarik lagi. Untuk sementara lah, ya. Dalam buku Kejadian 19, ya, kita tahu, saudara-saudara, Lot dan istri adalah lambang dari jemaat Tuhan di akhir zaman. Lot ini rindu, tulus untuk benar-benar hidup mencari Tuhan. Namun banyak sekali hal-hal yang mengikat dia ini di dalam dunia, sehingga dua saksi datang, dua malaikat ini datang, ketuk rumah Lot. Katakan pada Lot, hei Lot, orang Advent hari ke-7 di Sabah, bangun segera dan bergegaslah keluar dari kota ini, karena Tuhan akan tunggang balikan ini kota Sodom dan Gomora. Lot, saudara-saudara, karena terlalu lama di Sodom, ya. Kita orang-orang Advent tahu kebenaran, rindu mau melakukan yang benar, sudah terlalu lama kita ini di Sodom kita, saudara-saudara. Dua malaikat ini adalah dua saksi, ya. Kita dan Roh Nubuat. Bagi orang-orang zaman dahulu, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, anyway. Lot dikatakan kepada oleh malaikat, Lot, bergegaslah, kamu keluar dari kota, sebab kota ini akan ditunggang balikan. Mereka dibawa oleh dua malaikat, satu malaikat tarik tangannya, tarik tangan istrinya, satu malaikat lagi panggil anaknya satu lagi, tangan satu lagi, tarik anak yang satu lagi. Karena apa? Suami mereka tidak ikut, saudara-saudara. Suami mereka hanya tertawa melihat Lot. Mengapa mereka tertawa? Orang dunia menertawakan kita,
Karena sementara kita menanti kedatangan Kristus, kita pun belum buat apa-apa, saudara. Oleh karena itu orang tertawa kepada Lot. Oke. Dibawa ke tepi gerbang kota Sodom. Lot tanya kepada malaikat, kemana saya? Pergilah ke gunung besar itu. Nah, kamu lihat itu gunung? Apa simbol dari gunung, saudara-saudara? Kristus adalah gunung batu kita ya. Kamu lihat itu? Kamu pergi ke sana. Di sanalah jiwamu akan diselamatkan. Apa kata Lot? Maaf, saya tidak sanggup. Tidak mampu. Lot katakan tidak mungkin saya, istri dan anak-anak sanggup melakukan apa yang kamu minta. Saudara-saudara, boleh jadi hari ini Tuhan katakan, hei orang-orang Advent yang ada di Likas, di kota Kinabalu, Tuhan akan tunggang balikan dunia ini oleh karena kamu pergi sekarang, pergi ke gunung. Bukan country living saja saudara-saudara maksudnya ya. Tapi sekarang kamu harus merubah tabiatmu seperti Kristus. Bisa kita? Sama dengan Lot saudara, tidak sanggup. Tapi Lot katakan demikian kepada malaikat. Mungkin saja tidak sanggup saya pergi ke gunung ini, tapi saya sanggup pergi ke tempat namanya apa? Kau saya ingat. Zoar. Kalau sini saya tidak sanggup. Kalau ke sini bolehlah. Apa artinya Zoar, saudara? Kecil. Saudara, Tuhan tidak mengharapkan sesuatu yang besar. Ya, Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang kecil. Puji Tuhan, malaikat katakan kepada Lot, oke, kalau itu permintaanmu, bahwa kamu tidak sanggup pergi seperti Kristus hari ini, boleh. Ini pun oke, diterima juga oleh Tuhan, saudara-saudara. Tetapi malaikat katakan apa? Bergegaslah kamu, Lot, dan kapan mulai pergi? Kapan, saudara-saudara? Sekarang. Lalu saat itu juga, semasa itu juga Lot dan istri dan anak-anaknya pergi menuju Zoar. Saudara-saudara, Tuhan tidak mengharapkan kita menjadi seperti Kristus hari ini. Tapi Tuhan mengharapkan kita melakukan apa yang kita bisa lakukan walaupun kecil. Amin. Nah saudara-saudara, Lot dan istri. Nah ini menarik ya. Kejadian 19. Lot dan istri tiba atau tidak di Zoar? Kalau kita pelajari Alkitab, sepertinya Lot, istri, anak-anak, semua mereka tiba di Zoar. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya. Semua melakukan hal yang kecil. Tetapi ada satu yang kemudian sudah tiba di Zoar, matahari sudah terbit di Zoar, ya ini mempunyai makna rohani ya. Tetapi istri Lot berpaling. Sen boleh? Apa artinya saudara-saudara? Seringkali istri-istri didapati tidak setia melakukan hal-hal yang kecil. Saudara-saudara, ibu-ibu jangan marah ya kalau dikatakan demikian ya. Seringkali kita mendapati istri, ya suami juga kadang-kadang ya. Tapi di saat istri didapati tidak setia, berpaling dari melakukan hal kecil pun berpaling pula dia. Disitulah lambang ini tiang garam diberikan kepada kita. Bahwa tidak ada lagi gunanya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kenapa kaum Hawa ini sering disebut? Nah, saya mau geser aja dulu ini. Nah, mengapa, saudara-saudara,
Nah ini minggir dulu lah. Saudara-saudara, di dalam Alkitab saya percaya, setan tahu tidak bisa dia tipu Adam. Sukar laki-laki dibohongi. Tetapi lebih mudah menarik perempuan. Tadi di jam khotbah pun kita sebut ya, setan tahu, laki-laki mau menyembah Tuhan silakan, perempuan dan anak-anak nanti dulu. Saudara-saudara, Adam dan Hawa pun sama. Kenapa setan tidak menunggu Adam di saat mereka berpisah? Kenapa iblis tidak menggoda si Adam, saudara-saudara? Karena ibu-ibu, maaf, beribu-ribu maaf, karena seringkali perempuan yang lebih mudah mempunyai berhala di dalam dunia. Sehingga di dalam mencari Tuhan, seringkali perempuan ini didapati bahwa mereka kurang setia. Nah, saudara-saudara jangan berkecil hati ya, tidak semuanya ya. Ini hanya simbol. Tetapi bagaimana supaya seorang perempuan ini bisa dipersenjatai dengan apa? Dengan kekuatan yang khusus. Makanya sebenarnya kalau menurut Roh Nubuat bagaimana cara mendidik anak itu sangat jelas ya. Ada 3 kriteria yang harus kita lakukan untuk mendidik anak. 1, didik anak untuk dapat menguasai, mereka punya temperance. Ya, mereka punya temperance. 2, didik anak supaya anak itu menghargai space-nya orang lain ya. Hak orang lain. Hak orang lain. Dan 3, menurut pada peraturan. Harus menurut pada peraturan. Ya terkadang kita merasa bahwa itu nggak terlalu penting ya. Ternyata di saat semakin ke sana dengan suami saya, semakin penting bagaimana untuk mendidik anak, apalagi anak perempuan ya. Anak perempuan ini bisa dikatakan target yang paling sangat ditarget oleh dunia ya. Dan juga karena kenapa? Dunia tahu fungsi kita sebagai seorang perempuan. Perempuan itu makanya dari awal mula penciptaan kenapa harus perempuan yang ditarget? Kenapa enggak Hawa aja? Hawa udah, ya kenapa tidak laki-laki? Hawa itu sudah diam di Taman Eden sudah lebih dulu daripada, Adam itu sudah diam di Taman Eden sudah lebih dulu daripada Hawa. Kenapa pas Hawa tidak ada, kenapa si iblis tidak goda si Adam aja? Kenapa iblis harus goda Hawa ya? Kita harus pelajari dari titik itu. Ternyata memang perempuan itu sangat penting fungsinya dan saking sangat pentingnya. Jadi setan tuh tahu sesuatu ya. Kita manusia tidak sadar kita itu sebagai seorang perempuan diberikan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Ya. Kenapa di Taman Eden Hawa berdosa? Apa ada yang tahu kenapa? Ya, tulisan Roh Nubuat sangat jelas. Di saat Hawa berjauhan dengan suaminya, disitulah dia akhirnya melakukan suatu kesalahan. Para ibu, kita suka atau nggak suka, kita jangan jauh-jauh dari suami kita. Kemanapun ngapain kita harus dekat sama suami kita. Karena terkadang suami itu pemikirannya, logikanya lebih berjalan daripada kita yang perempuan. Kita nih wanita nih pakai perasaan terus. Makanya kenapa kalau kita belanja kita nggak pakai logika. Yang penting kita suka, kalau bisa seluruh mall kita ambil kan. Semasa duit kita ada kan gitu ya. Tapi kalau laki-laki ya, laki-laki tuh ya kayak tadi suami saya pas khotbah kasih tahu ya, dia kalau pakai shampoo dari shampoo dipakai ke cuci muka, dipakai ke kulit sabun, semuanya gitu. Kalau kita perempuan beda. Makanya perempuan tuh is so complicated ya. Ada yang namanya krim pagi, nanti ada namanya krim siang, nanti ada namanya krim malam, nanti ada yang namanya foundation, nanti ada yang namanya moisturizer, ada yang namanya krim tangan ya. Bahkan saya juga complicated. Ibu kalau lihat tas saya itu isinya waduh banyak itu. Ada essential oil, sampai sekarang juga begitu sih karena. Ada essential oil yang lavender itu untuk begini, yang spearmint itu untuk begini gitu ya. Wah, terlalu complicated kita nih perempuan ya. Makanya kenapa kita harus dekat sama suami kita ya. Harus dekat gitu. Dan itu awal mula dari Adam dan Hawa melakukan suatu kesalahan. Saya baru ingat saudara-saudara,
Kalau kita pergi shopping mall, ya mall yang besar, saat kita masuk ke pintu utamanya, produk apa dulu yang di depan? Di lantai, di ground level. Semasa kita masuk, produk siapa dulu? Laki-laki atau perempuan duluan? Perempuan dahulu. Selalu yang lantai 1 itu pertama, the ground floor, semua produk perempuan semua, tidak ada laki-laki. Karena paling banyak orang entrance itu, ya. Nanti laki-laki punya, anak-anak punya, nanti itu di lantai 2, 3, 4, 5 paling atas. Nah, itulah. Jadi perempuan dulu lebih dahulu di apa? Attract. Dibidik. Gitu ya, dibidik. Ya. Dan juga kalau ibu bapak perhatikan ya, kira-kira kita kalau pakai logika kita, nyambung nggak jualan mesin cuci harus ada perempuannya? Orang jualan mesin cuci kok, kenapa harus ada foto perempuannya? Kenapa harus ya? Karena ya itu advertisingnya harus ada si perempuannya ini gitu ya. Jualan oli itu apa kalau di sini ya? Oil untuk kereta. Kenapa oil untuk kereta harus ada perempuannya juga gitu ya. Sementara perempuan gak butuh beli oil, yang perempuan yang butuh kan laki-laki. Jadi memang yang selalu ditargetkan itu perempuan. Nah kita tuh harus mengerti kita tinggal di era seperti apa. Sehingga anak-anak kita juga harus kita didik ya. Anak-anak kita didik perempuan juga ya. Anak saya punya anak perempuan 1 ya. Saya selalu didik dia, saya selalu kasih nasihat. Karena saya bilang, Abigail ini punya pekerjaan suatu hari yang sangat besar. Abigail lihat mami, ya, mami punya tanggung jawab yang sangat besar, nak, ya. Jadi Abigail juga punya tanggung jawab yang sangat besar. Jadi, wah, setiap hari saya nasihati dia, saya coba saya berkawan dengan anak saya. Bahkan kalau kita masuk ke dalam firman Tuhan dikatakan di Keluaran 2 ayat 17 ya. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu kata Tuhan. Jangan engkau memakan, ya. Perintahnya apa? Jangan memakan. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Kita kalau ngelihat semua perintah, melihat semua bacaan harus detail. Perintahnya jangan memakan kan gitu ya. Tapi Kejadian 3 ayat 3. Kita buka Kejadian 3. I need to go here, honey. Oke, Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Itu kata siapa? Hawa. Itu kata Hawa. Hawa sok tahu ya. Wah, dia sok tahu nih. Kita perempuan gitu ya, sok tahu gitu. Wah, kata Tuhan perintahnya jangan dimakan, jangan disentuh. Ya. Iblis lihat nih. Oh, ada ketidakkonsistenan terhadap perempuan ini. Ada ketidakpengetahuan terhadap perempuan ini. Karena perintah Tuhan apa? Hanya tidak boleh dimakan. Tuhan tidak bilang kalau tidak boleh disentuh, bukan? Makanya kita perempuan harus apa? Dengar baik-baik. Perintah jangan suka ditambah-tambahin. Nah, ini perempuan suka tambah-tambah terus ini. Perempuan ini kita dramatis, suka ditambah-tambahin kan gitu ya. Dibilang jangan dimakan, titik dapat koma. Tapi kita perempuan so tahu, enggak, kata Tuhan jangan dimakan, jangan disentuh. Makanya betapa penting perempuan mengerti firman Tuhan, bukan cuma mengerti, tapi detail dan lihat baik-baik artinya apa ya. Lalu dibilang nomor verse 3, ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sesekali kamu tidak akan mati, kata ular itu. Karena ular udah mulai ngelihat, bodoh ini perempuan kan gitu ya. Tapi sotoy, so tahu kalau kata orang Jakarta, sotoy gitu. Ya. Alat 5. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka
dan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Lalu yang 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya kan? Nih ya, setan udah lihat nih. Ini perempuan gak ngerti nih. Perintahnya jangan dimakan. Tapi perempuan ini bilang kan enggak. Tuhan bilang jangan dimakan. Oh iya benar. Dan Tuhan bilang jangan disentuh. Nah ini dia gak ngerti gitu kata si setan. Lalu setan ambil kelemahan dari ketidakmengertian kita. Dia bilang, sini Hawa, coba sini. Tuhan bilang apa? Jangan disentuh kan? Disentuh kamu bisa mati kan gitu. Karena dia tahu, dia ambil tangan Hawa, ya, itu buahnya, dia kasih. Nih loh, Hawa kaget bu. Ih kok saya nggak mati ya? Saya nggak mati. Ternyata dosa itu berawal dari ketidakmengertian kita terhadap sesuatu yang detail. Oh gak mati nih. Akhirnya apa? Setan bilang, kan Tuhan bohong kan? Gak mati kamu Hawa. Jadi kamu makan sudah. Hah? Makan. Next step apa? Masuklah dia ke perangkap iblis yang paling betul-betul mujarab. Masuklah di keperangkap iblis yang memang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Karena Hawa sudah pegang, iya gak mati ya. Iya gak mati. Tidak ada yang berubah. Lalu dia pikir-pikir, iya ya. Pohonnya bagus, pohonnya menarik. Makanya kenapa kita tidak boleh jauh dari pasangan kita. Ya, hal pertama yang Hawa lakukan yaitu apa? Dia jauh dari Adam. Dia mulai ngintip-ngintip si pohon itu. Wah si setan udah mulai lihat. Wah perempuan itu mulai ngintip-ngintip ya. Karena Tuhan bilang jangan jauh-jauh dari suamimu. Tapi karena dia juga kegatelan gitu ya. Wah itu maunya ke situ aja gitu ya. Ngintip-ngintip aja kan. Akhirnya apa? Di saat dia pegang. Dia tidak merasa mati. Apa next stepnya? Dia makan. Setelah dia makan. Akhirnya dia melakukan dosa yang benar-benar Tuhan tidak inginkan kan gitu ya. Ibu bapak, kita tidak sadar betapa pentingnya sebagai seorang wanita kita mengerti firman Tuhan yang jelas. Kita mengerti firman Tuhan yang baik. Karena di saat kita mengerti firman Tuhan, by the grace of God, kita akan bisa mengerti bagaimana kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin ini suatu homework yang sangat padat ya. Mungkin ibu mungkin merasa, aduh gimana saya mau mengerti firman Tuhan, terlalu complicated. Ibu, Tuhan menjanjikan, Tuhan katakan, ibu mengerti satu ayat aja tapi didalami, dihidupkan, itu sudah cukup. Karena ingat, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus akan kasih tahu kita mana yang baik, mana yang benar, ya. Dan ibu, kalau mau mencari nasihat, carilah nasihat terlebih dengan firman Tuhan. Dan kedua, carilah nasihat kepada suamimu. Jangan cari nasihat, udah kesel nih, kesel. Telepon si ibu ini. Telepon, bergosip lah mulai ya. Ibu tutut. Akhirnya apa? Ibu semakin jauh. Ya. Kalau kita cari nasihat sama suami kita, jelas, padat. Dulu saya cerita. Dulu tuh saya gak suka minta nasihat memilih baju oleh suami saya. Saya gak suka. Kenapa? Karena pilihan baju suami saya ini kayak nenek saya katakan. Suami saya gak suka. Jadi zaman dulu sebelum saya mau ikut Tuhan, saya gak pernah suruh dia milih. Karena pilihan dia very old fashion, saya katakan. Tapi di saat saya ikut Tuhan, saya diajarkan untuk percaya dan bertanya. Ya. Saya tanya sama suami saya, kenapa sih aku harus berpakaian seperti modest, apa yang modest yang kamu inginkan? Suami saya katakan, kamu ini propertinya aku. Kamu ini hartaku. Aku tidak mau membagi hartaku untuk dinikmati oleh orang lain. Para gadis, jangan kamu bagi hartamu yang beruntung, yang sangat berharga itu kepada orang-orang yang murahan. Ya, tutup baik-baik, kamu punya kulit yang mulus.
Tutup baik-baik lekukan tubuh kamu yang bagus. Karena pria yang Tuhan kirim, pria yang akan menghormati kamu. Kalau pria cuma suka dengan lekukan tubuh kamu, cuma suka dengan kulit kamu yang mulus, dia bukan pria yang baik, tapi dia perompak. Tahu perompak? Ya, dia rampok gitu. Ya, saya bilang sama anak saya wanita. Abigail dari kecil sudah tahu, ya. Dia kalau pakai rok harus pakai celana, legging. Saya bilang Abigail, terkadang saya suka pancing dia, pakai celana pendek aja sayang, celana pendek pakai. No, aku nggak mau. Udah terbiasa dari kecil terbiasa gitu ya. Kenapa? Kita nggak sadar anak-anak kita ya, dia masih belum kelihatan. Di saat mereka besar, mereka hormonal, lekukan tubuh manusia sudah mulai kelihatan. Ya. Kalau mereka dari kecil suka pakaian terbuka, jangan salah sampai besar pun itu yang mereka suka. Itu cara mereka attract. Ya. Sementara kita harus ajarkan mereka untuk dapat menghargai tubuh mereka. Ya. Ibu memang untuk dapat mengencourage anak-anak kita juga harus mencoba menghidupkan dan belajar. Ya. Saya dari ibu bapak sudah mulai tahulah saya punya background ya. Saya dari orang yang nggak kenal Tuhan, saya nggak tahu bagaimana hidup saya di dalam keluarga saya, bukan keluarga saya yang ini ya. Keluarga saya dengan orang tua saya tuh bebas. Saya mau pacaran sama siapa juga boleh, saya mau ngapain juga boleh, itu bebas. Saya hidup tuh tidak ada aturan ya. Tapi di saat saya kenal Tuhan, Tuhan mengajarkan saya banyaknya peraturan. Ternyata peraturan itu bukan untuk membatasi saya, tapi saya malah diberikan kebahagiaan dengan adanya suatu peraturan. Ya. Malah peraturan itu yang akhirnya membawa saya ke dalam sesuatu yang sangat luar biasa bahagia. Dan memang untuk mendidik anak-anak kita nggak bisa tiba-tiba pas saat mereka besar langsung kita suruh, oh jangan begini-begini, nggak bisa. Kita harus didik mereka dari mereka kecil, harus kita berikan contoh, harus kita harus kita kasih pengertian kepada mereka ya. Anak-anak saya yang cowok juga, puji Tuhan ya, saya bersyukur sama Tuhan anak-anak saya yang cowok. Saya selalu kalau lagi pergi ke mall atau kemana, saya selalu bilang sama anak saya yang cowok, hey boys, look at that, saya bilang, seksi ha, lihat itu, wah hot pants. Tuh anak saya cowok gimana? Aku gak bisa bayangin ya, kalau punya perempuan kayak gitu seksi-seksi, what for? Anak saya yang cowok, saya bilang, kamu pingin cewek kayak gimana? Ya berpakaian seperti mami lah. Sopan lah katanya. Gimana dia punya, mudah-mudahan anak saya yang nomor 1 gak ngeliat ya. Abi ini dikejar-kejar sama perempuan. Wah perempuannya seksi, suka kirim foto. Hei Abraham, fotonya seksi. Tahu aku setiap kali dapat message dari dia gimana begini. This girl katanya. What's wrong with her? Kenapa kejar-kejar aku? Kenapa sih harus kasih foto-foto seperti ini? Kenapa mereka tidak menyukai? Karena mereka punya hubungan yang intens sama kami. Bahkan mereka memperbolehkan kami melihat handphone mereka. Bahkan mereka lihat, Mam, look at this, Mam. Ini lihat cewek kayak gini. Setelah dia lihat cewek, dia langsung ngomong sama adiknya. Abigail, don't you dare, Don't you dare kayak gitu ya. Jangan kamu pakaian seperti itu, bahkan foto kirim sama laki-laki kayak gitu ya. Don't you dare. You see me? Aku gak suka dikirim kayak gitu. Aku enek katanya. Kalau kamu kirim itu ke laki-laki, kamu lihat reaksi aku ya kayak gitu. Ya, jadi Ibu, kita tidak mengerti ya. Kalau orang tanya perubahan itu seperti apa? Kenapa perubahan itu ada di dalam keluarga kami? Karena oleh karena itulah saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita bukan mulai dengan sesuatu yang besar. Ya. Banyak pekerjaan rumah kita harus mulai, tetapi ibu-ibu seringkali menjadi penghambat. Ya. Hendaklah kita melakukan sesuatu yang apa yang kita bisa lakukan di dalam rumah dulu. Apa yang mau diperbaiki dahulu? Ya. Apakah schedule kita kah? Apakah makanan kita? Atau bagaimana kita mendidik anak? Ini semua kebanyakan tergantung dengan ibu. Seorang wanita di dalam rumah ini tugasnya lebih besar daripada seorang raja, ditulis. Ya.
Tapi kalau seorang ibu tidak memulai pekerjaannya, mendidik anak-anaknya, seorang ayah pun, seorang bapak, suami tidak bisa kemana-mana, saudara-saudara. Ya inilah Adam dengan Hawa pun memberikan kita pola yang sama. Hawa ini sudah jatuh tertipu. Setan tidak bisa tipu Adam karena iblis tahu laki-laki ini tidak mudah dibohongi dengan hal apa. Tapi laki-laki ini seringkali ya karena iba, karena sayangnya kepada perempuan walaupun dengan salah ya. Tapi karena begitu sayangnya dia mengikut istrinya. Saudara bayangkan seorang ibu mempunyai tanggung jawab lebih besar daripada seorang raja. Kalau ibu tidak melakukan tugasnya bukan hanya anak-anak binasa saudara-saudara. Laki pun tidak kuat lama-lama. Ini menjadi lambang Kristus juga saudara-saudara. Begitu sayangnya kepada manusia terkadang, tapi kasihnya Yesus beda ya. Bukan ikut melakukan kesalahan, tapi menjadi simbol. Kristus pun kadang-kadang dikorbankan. Ya, jadi saudara-saudara di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, tidak perlu saudara-saudara, mungkin kaum ibu mengatakan, oke marilah kita menjadi seorang misionaris, melakukan sesuatu yang harus, tidak perlu. Jadilah seorang misionaris di dalam rumah. Seringkali dikatakan seorang misionaris kalau laki-laki, wah banyak mendapat tepuk tangan. Tetapi yang layak mendapat tepukan, yang layak mendapatkan hormat di seluruh jagat raya ini sesungguhnya adalah siapa? Seorang ibu. Ada tulisannya saya mana itu saya bagikan. Saya mau bagikan sebelumnya. Mungkin kalau ada pertanyaan kita boleh tanyakan. Tetapi mulailah sesuatu yang kecil ya. Mulailah perbaiki apa? Hubungan saudara dengan suami. Hubungan ibu-ibu dengan anak-anak. Dengan makanan. Dengan kesehatan. Mulai mengambil satu habit yang apa? Yang bisa dilakukan dengan konsisten. Itulah zoar kita. Boleh ya? Ini ada satu kutipan yang saya suka di saat saya melakukan suatu perubahan. Tuhan memberikan saya hadiah, yaitu kutipan ini yang membuat saya luar biasa terbuka mata saya. Kutipan itu di dalam buku Last Days Events, ya peristiwa-peristiwa akhir zaman. Saudara, Nyonya White ini diberikan gambaran apa yang akan terjadi nanti di masa depan kita semua. Di saat Kristus datang kedua kali memberi mahkota kepada kita semua. Last Days Events halaman 294. Paragraf kedua, ya, judulnya Tribute to the Mothers, the Faithful Mothers, ya, penghargaan kepada ibu-ibu yang setia. Tulisannya begini, when the judgment shall sit and the books shall be open, ya, di saat penghakiman itu terlaksana dan semua buku-buku dibuka, when the well done, di saat baiklah, syabaslah anakku, ya, dikatakan oleh sang hakim agung itu, and the crown of immortal glory, dan mahkota yang kekal dalam kemuliaan diberikan di atas kepala dari seorang yang menang. Banyak yang akan mengangkat mahkota mereka di hadapan seluruh alam semesta. Dan kemudian menunjukkan kepada ibu dari mereka dengan berkata, merekalah ibu sayalah yang membuat saya sampai dengan kasih karunia Kristus sampai di tempat ini. Her instruction, apa ini? Nasihat-nasihat beliau, doa-doanya menjadi berkat kepada keselamatan kami yang kekal. Saudara-saudara, inilah yang menjadi this angel, the angels of God immortalized the names of the mothers whose efforts have won their children to Jesus Christ. Para malaikat Tuhan ini membuat kekal nama-nama dari ibu yang sudah berhasil karena upaya mereka memenangkan anak-anak sehingga mereka boleh diselamatkan ke dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dihormati, bukan bapak, bukan seorang ayah, tapi anak-anak karena mereka diselamatkan, mereka memberikan tribut kepada siapa saudara-saudara? Ibu yang di balik pintu tertutup seringkali tidak ada yang menepuk pundak seorang ibu atas upayanya mempersiapkan anak-anaknya makanan yang sehat, mendidik anaknya supaya berpakaian dengan sopan, dengan setia, mengajarkan anak-anak nilai yang luhur. Tidak ada saudara yang dipuji adalah siapa? Oh, si Ramon yang hebat. Bukan. Ibu yang hebat. Seorang istri yang
biasa, saudara-saudara. Karena apa? Seorang istri ini walaupun mereka mudah ditipu, saudara-saudara. Kalau mereka mempunyai double effort, kuasa yang luar biasa, diserahkan kepada Tuhan, mereka mempunyai impact yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi jangan berkecil hati di dalam mengatakan, oh saya tidak punya peran apa-apa di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, pekerjaan Tuhan bukan di luar sana. Kita tidak minta untuk bijaksana. Kita diminta untuk bijak sini. Tuhan menginginkan para ibu yang dimulai dari gadis-gadis, perempuan-perempuan yang masih muda, ambillah peran kalian untuk menjadi seorang yang melakukan pekerjaan lebih besar daripada seorang raja. Saudara-saudara, inilah maksudnya mengambil peran kita yang kecil. Seringkali anak-anak muda, perempuan-perempuan juga katakan, oh saya mempunyai cita-cita, mempunyai karir setinggi langit. It's okay. Kalau itu kehendak Tuhan. Saudara punya karir boleh? Tinggi-tinggi? Boleh kalau itu sungguh datang dari kehendak Tuhan, bukan kehendakmu. Bukan kamu punya pride sendiri. Saudara-saudara, di dalam rumah tangga dalam gereja ini semua orang mempunyai tugas masing-masing. Tugas seorang ibu, saya tidak terlalu impress dengan orang-orang saya karena seperti orang terlalu ini ya. Ada seorang perempuan mengatakan, oh finally sekarang saya mempunyai degree ini. Tidak terima posisinya sebagai ibu rumah tangga saja tidak cukup katanya. Saudara-saudari, jangan menghina posisi ibu rumah tangga. Saya paling tidak suka dengar karena tugas seorang ibu rumah tangga di dalam rumah tangga saya lebih mulia daripada tugas saya, saudara-saudara. Tidak bisa saya bina anak-anak saya seperti istri saya membina anak-anak saya. Tugas laki-laki berbeda. Tetapi ibu-ibu ambil peran Anda masing-masing. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, this is my family. Allow me to fix them by you fixing myself first. Bantu saya memperbaiki rumah tangga saya dengan cara Tuhan memperbaiki siapa dahulu? Diri saya terlebih dahulu. Saudara-saudara, seringkali ibu-ibu di sini di dalam BWA, Bakti Wanita Advent, seringkali merasa bahwa perannya adalah kecil. Ini karena society kita sudah begitu jauh, saudara-saudara, merendahkan perempuan punya peran di dalam rumah tangga, di dalam gereja. Perempuan bukan second class citizen, saudara-saudara. Perempuan justru adalah first class citizen. Di hadapan surga, di hadapan mana? Seluruh alam semesta yang ditunggu oleh Tuhan adalah siapa? Peran ibu-ibu. Kenapa lebih besar daripada seorang raja, saudara-saudara? Karena kalau setiap ibu menjalankan perannya dengan baik, bayangkan dalam berapa puluh tahun ke depan, society apa yang akan kita miliki, saudara-saudara, di dunia ini. Amin. Oke. Tadi kita sudah dibacakan kutipan ya, kutipan yang sangat solemn. Ini kutipan bukan cuma untuk saya yang sudah menjadi seorang ibu, tapi untuk kawan-kawanku yang wanita. Kau punya pekerjaan yang sangat mulia. Saya setiap kali baca tulisan itu ya, saya selalu terharu ya. Bayangin di saat mahkota itu diberikan kepada anak-anak oleh malaikat, dan anak-anak itu akan berdiri dan menunjuk kepada ibunya dan berkata, She deserves that. Saya jadi selamat, saya jadi karena Tuhan, kenal Tuhan, it's because of my mother. Can you imagine that? Betapa sangat luar biasanya tugas kalian menjadi seorang wanita. Di buku Roh Nubuat nggak ada dibilang bahwa my dad deserve that. Di buku Roh Nubuat ditulisnya cuma my mother deserve that. It's because of her knowledge. It's because of her faith. Saya jadi kenal Tuhan. Ya, saya baca itu, saya langsung Tuhan, saya ingin jadi seperti itu. Makanya kenapa saya tinggalkan hidup saya tinggalkan hidup duniawi saya tinggalkan semuanya. Saya hanya mengabdi sama anak-anak saya. Karena saya bilang sama anak-anak saya bilang sama anak-anak saya, tidak ada pekerjaan yang lebih baik dan lebih terhormat selain mami mendidik kamu untuk kenal Tuhan. Karena di saat kamu bisa diselamatkan, Tuhan akan kasih mahkota hidup itu sama kamu, ya. Dan kamu akan bilang, by the grace of God, mami bisa memakai posisi surgawi mami untuk mengembalikan engkau kepada Tuhanmu secara sempurna.
Ibu bapak, saya nggak tahu ya kawan-kawanku yang wanita. Achievement kamu apa di dalam hidup kamu? Ya, cari karir, mau punya uang banyak. I've been there. Tapi ternyata tugas kita di surga itu bukan seperti itu. Tugas kita bagaimana we will do anything supaya domba-domba yang Tuhan titipkan di dalam rumah tangga kita dapat kita kembalikan kepada Tuhan kita. Kalau ibu bapak tanya, Sandy punya teman nggak? No, penting itu. Saya dulu punya teman banyak. Sandy ini dulu kalau kata orang Jakarta anak gaul. Tahu anak gaul ya? Anak gaul tuh maksudnya, wah, social butterfly. Saya kalau pergi ke mall, everybody knows me. Hey Sandy, oh hi. Semuanya hi. Ya, itu achievement saya. Oh saya pingin dikenal. Semua orang hey gitu ya. Oh rasanya bangga. Tapi ternyata punya teman banyak itu salah. Kenapa salah? Di saat Tuhan memanggil saya bekerja sama Tuhan, saya putuskan untuk tidak punya teman lagi. Kenapa? Saya tidak mau bila saya bingung saya telepon teman saya. Teman saya cuma Ramon, anak-anak dan Tuhan sendiri. Itu teman saya. Karena kenapa? Saya tahu achievement saya. Saya tahu apa yang saya inginkan. Saya inginkan ya surga. Dan saya tahu kawan-kawan saya tidak akan menasihati saya sesuai dengan apa achievement yang saya mau. Jadi saya temannya cuma Ramon. Tidak punya teman dia, saudara-saudara, kasihan. Saya putuskan Habis teman-temannya. untuk berteman dengan teman saya meskipun Tuhan akhirnya mengembalikan saya di dalam society saya yang dulu, tetapi saya tidak banyak bergaul. Mereka telepon saya, ayo dong Sandy datang. Dan saya selalu kalau mau pergi saya selalu bawa suami saya. Saya selalu dan akhirnya teman-teman saya mulai gak nyaman kalau adanya suami saya katanya. Ih Sandy selalu bawa suaminya. Bawa anjingnya katanya. Karena saya bilang, loh saya udah punya suami. Selayaknya kalau saya punya suami kemanapun saya pergi, suami saya harus ikut saya gitu ya. Kenapa seperti itu Ibu? Kita masuk ke dalam kehidupan yang berbeda dari apa yang dunia tawarkan. Ya, jadi selayaknya meskipun saya katakan, meskipun teman ibu, teman gereja sekalipun, hati-hati ya. Meskipun teman gereja belum tentu. Ujilah segala sesuatu dengan firman dan apa yang tertulis. Belum tentu orang itu mempunyai achievement yang sama. Ujilah teman Anda dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan dan juga buku Roh Nubuat. Kalau memang teman Anda fail dari tulisan tersebut, jangan tiba-tiba ibu musuhin. Maaf ya saya gak mau temenan sama kamu. Enggak, boleh. Halo selamat sabat. Tapi tetap duduk di samping suami. Selamat sabat, jangan ibu biasa kalau hari sabat ya. Oh hari sabat, langsung ibu ketemu sama ibu-ibu lain. Tahu gak sih yang itu langsung gosip. Gitu ya. Gosip mulu gitu ya. Coba duduk langsung di samping suami. Ya. Di mana ada suami, harusnya di situ ada ibu. Di mana ada Hawa, harusnya di situ sama ada Adam. Jangan lepas dari suami. Ya. Nah, saudara-saudara, saya mau baca satu tulisan sebelum ada tanya ya, mungkin ada soal jawab. Di dalam buku Adventist Home, Rumah Tangga Advent, halaman 267, ditulis sedemikian. Mengenai seorang ibu, kembali. Seorang ibu tidak boleh diatur oleh opini dunia. Apa ini opini? Pendapat. Ya. Tidak boleh. Atau bekerja keras untuk mencapai standarnya. Standarnya jangan dikejar, saudara-saudara. Dia harus memutuskan sendiri apa akhir dan tujuan hidup yang benar dan kemudian mengarahkan seluruh upayanya untuk mencapai tujuan itu. Dia mungkin saja karena kurangnya waktu mengabaikan banyak hal tentang rumahnya, tanpa akibat buruk yang serius. Tetapi dia tidak boleh mengabaikan disiplin kepada anak-anaknya. Karakter cacat mereka akan memperlihatkan ketidaksetiaan sang ibu. Karakter cacat anak-anak akan memperlihatkan kepada seluruh dunia
ketidaksetiaan seorang ibu. Kejahatan-kejahatan yang dibiarkannya berlalu tanpa diperbaiki, sikap kasar dari anak-anak, tidak hormat dan tidak taat, kebiasaan-kebiasaan mereka bermalas-malasan dan kurangnya perhatian akan mencerminkan ketidakhormatan pada ibunya dan membuat hidup pahit. Para ibu, nasib anak-anak Anda sebagian besar berada di tangan Anda. Jika Anda gagal dalam mengurus tugas ini, Anda dapat menempatkan mereka di barisan setan dan menjadikan mereka agennya untuk menghancurkan jiwa yang lain. Atau disiplin setia dan teladan salah, Anda dapat menuntun mereka kepada Kristus. Nah, teladan saleh, bukan salah. Menuntun kepada Kristus dan mereka pada gilirannya akan mempengaruhi orang lain. Dan dengan demikian banyak jiwa dapat diselamatkan melalui perantaran Anda sendiri. Jadi dampak atau efek dari apa yang Anda lakukan terhadap rumah tangga panjang, saudara-saudara. Anak Anda akan menjadi anak yang berdurut, yang baik, hormat, berguna di dalam society, atau sebaliknya menjadi anak yang tidak bisa diatur. Semua, hampir semua ya, kebanyakan bergantung dari apa? Pilihan seorang ibu. Kapan? Hari ini. Puji Tuhan karena seorang ibu diberikan ke dalam rumah tangga setiap manusia ya. Biarlah seorang ibu boleh mengambil perannya mulai hari ini sampai Yesus datang. Oke, baik, ada pertanyaan. Ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Atau yang sehubungan dengan pertemuan kita sepanjang minggu, silakan. Tidak ada? Ada? Mungkin lewat tadi FB. Tadi ada lewat FB ada? Baik, Oke. Banyak ternyata. Oke, Ibu Sandy tadi sudah bilang kalau perempuan harusnya jual mahal. Gimana kalau yang jual mahal tetapi pakaiannya seperti mereka yang pergi ke klub? Kita tidak bisa menghakimi pakaian orang juga ya. Kita nggak bisa bilang, dia pakaiannya terbuka atau apa ya. Sekarang coba kita reserve, kita balik. Semua pelajaran itu Tuhan berikan sama kita bukan untuk kita menghakimi orang lain. Tapi pelajaran itu Tuhan berikan untuk kita supaya kita membenahi diri kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang memang berpakaian masih terbuka tapi dia jual mahal, ya ambil aja yang bagusnya. Ambil yang bagusnya pakaiannya terbuka aja tapi dia masih punya prinsip. Ya kan gitu, masih jual mahal. Masa kita pakai yang tertutup malah jual murah kan gitu. Nah saudara-saudara ada satu hal yang perlu diluruskan. Jual mahal ini bukan artinya selalu pilih yang salah juga. Kalau bukan pilihan ini nggak mau jual mahal. Bukan itu juga ya. Kita harus mempunyai dignity. Seorang perempuan harus mempunyai integritas. Integrity di dalam pilihan yang benar, jangan sembarangan artinya ya. Jangan memilih asal memilih. Harus pilih yang benar. Kalau belum ada pilihan yang benar, pertahan prinsip. Nah mungkin dikatakan, oh sudah pilih yang mahal, cuma mau cari yang ya kalau mengumbar tubuh ya mungkin ada kemungkinan juga yang dicari adalah yang model yang sama juga ya. Nah tetapi biarlah pilihan kita dulu diluruskan sesuai dengan kehendak Tuhan, baru pertahankan integritas di dalam pilihan kita. Oke. Yang pertanyaan berikut. You guys seem a perfect couple ya. Kalian berdua seperti pasangan yang sempurna. Apakah kalian pernah bertengkar? Setiap hari. How to maintain a good husband and wife relationship? Apakah kami pernah bertengkar? Wah. Itu makanan setiap hari. Ibu saya kasih tahu ya. Biasanya dia mulai. Ini kalau kita khotbah nih, saya kasih tahu nih, secret. Ini untungnya kita khotbah disuruh begini ya. Biasanya kita khotbah kalau ada begini kaki saya sama dia udah injek-injekan. Injek-injekan, stop it, kayak gitu. Ini kalau gini kan kita harus. Saudara, perkelahian itu biasa. Ya. Justru seperti apa ini, berapa nih ayatnya di mana? Amsal 27 kah? Saya lupa ya. Seperti besi menajamkan besi. Tuhan akan mengirim orang
untuk membina tabiat orang lain. Saudara-saudara, perkelahian itu biasa. Tapi kita harus tahu, tidak ada perkelahian macam apapun yang akan memisahkan kita. Ini semua hanya penyesuaian, jadi perkelahian itu biasa. Bagaimana caranya kita mempertahankan komunikasi? Ya, harus pastikan jangan lari. Saudara, kalau sudah bertengkar, satu hal, jangan cerita kepada keluarga kita. Ini jangan cerita kepada keluarganya karena sudah meninggalkan keluarga kita masing-masing, saudara. Jangan diumbar, jangan dibagikan problema yang ada di dalam sini kepada teman, apalagi teman ya. Kepada saudara kita, kepada orang tua kita, jangan. Lebih baik berdoa, minta kekuatan, kita ambil di sini permasalahan yang ada. What happens here in the family stays in the family. Betul ya? Itulah. Oke. Kalau sudah menikah dengan pasangan berlainan agama, apa nasihat Pak Ramon? Saudara-saudara, jika sudah menikah ini, Tuhan izinkan juga ya, supaya kita ini tabah dan setia melakukan hal-hal yang benar. Saya rasa juga Tuhan tidak mau memisahkan kita dari orang yang sudah menjadi suami atau istri kita. Ya. Ini menjadi tantangan justru. Orang pekerjaannya mungkin 1 jam, dengan kondisi seperti itu kita harus kerja 2 jam. Ya. Ini satu ajakan bagi kita, work harder and pray longer. Ya. Kerja lebih keras dan juga doa lebih sungguh-sungguh. Bukan kita hanya merubah agama pasangan kita, tetapi kita harus menantang diri kita, apa hidup Yesus terlihat dalam kehidupan saya, sehingga menjadi inspirasi bagi pasangan kita. Inilah yang saya temui di dalam rumah tangga saya. Beberapa tahun pertama, sukar dia melihat Yesus di dalam kehidupan saya, tetapi ya kemudian ya dengan pertolongan Tuhan, kita sama-sama bertumbuh, barulah kita di saat kita jalan bersama-sama, disitulah Tuhan berikan pekerjaan. Oke, sebelum kita sambung lagi, apakah ada pertanyaan di ruangan ini? Sebelah sana? Terima kasih olahraga ya. How does it feel being missionaries? Jikalau boleh berjumpa dengan diri kalian di masa yang lampau. Tes. Selamat siang. Halo, Selamat Pak. siang, selamat petang. Oke, pertanyaannya begini. Setiap makhluk itu diciptakan untuk berpasangan. Sama ada manusia atau binatang. Semua Tuhan cipta dulu berpasangan. Tapi ada kawan saya sampai mati tidak pasangan. Mohon pencerahan tentang hal itu. Ada orang tidak berpasangan sampai mati pun. Gitu ya Pak ya? Saudara-saudara, berpasangan itu adalah suatu kesempatan baik. Tetapi tidak semua orang mengambil kesempatan tersebut. Itu pilihan orang. Rasul Paulus pun tidak pernah menikah, Yesus pun tidak pernah menikah juga. Ya. Tetapi apakah semua orang mempunyai karunia yang sama seperti Yesus, sama seperti Paulus? Tidak semua. Perkawinan itu adalah baik. Kalau seseorang mengambil keputusan untuk tidak menikah, tapi dengan untuk alasan yang benar ya, bukan saya nggak mau menikah, tetapi ya sudahlah, shopping terus ini sana, gonta-ganti pasangan terus, hanya karena tidak bisa komitmen, itu salah juga. Biarlah kita memilih tidak menikah pun karena alasan yang benar. Mau menikah pun karena alasan yang benar. Jangan hanya menikah hanya karena udah saya punya kebutuhan biologis ini. Harus terpenuhi. Salah juga itu alasannya ya. Saya mau menikah supaya saya saya punya supaya ada yang urus saya. Salah juga. Menikah harus punya alasan yang benar, tidak menikah pun alasannya harus benar. Tetapi semua itu pilihan kita. Semoga kita menyerahkan pilihan kita pun kepada Tuhan. Kalau baik untuk kita menikah, menikah. Kalau baik untuk kita tetap single, dengan alasan bagus, single. Semua itu alasan sendiri Pak. Hikmat dari Tuhan ya Pak. Oke, sebelum kita lanjut pertanyaan di floor, kita baca lagi satu pertanyaan dari Facebook. How does it feel being a missionary? Dan jikalau boleh berjumpa dengan diri kalian di masa lampau, apa yang mau dikatakan kepada mereka? Saudara-saudara, kalau saudara berjumpa dengan kami mungkin tahun 2008, 2009, atau mungkin 2007 sebelumnya, kami bukan orang seperti ini.
Ini adalah pekerjaan yang kami tidak pernah inginkan, tidak pernah mau, dan tidak pernah terbayangkan sama sekali, saudara-saudara. Mengikut Tuhan pun di dalam benak kami ini, kami pergi melayani, dirikan satu pusat kesehatan, ya. Kami suka membuat sanitarium. Tidak pernah terpikirkan kami akan pergi berkeliling kemana-mana hanya untuk memberi dorongan secara rohani, tidak pernah. Kami tidak pernah terlatih untuk menjadi pembicara, menjadi speaker, tidak. Semua ini rupanya adalah talenta yang Tuhan berikan pada kami, yang mungkin sudah bertahun-tahun kami tidak mau dalami, kita tidak mau terima. Tetapi ya kita tidak bisa memilih talenta kita kadang-kadang, ya. Oh, jika kami bertemu dengan orang yang seperti kami dahulu, hari ini, apa yang saya akan katakan kepada mereka? Itu pertanyaannya, ya. Saya katakan, nikmati aja duniamu. Tetapi ingat, tujuan hidup kita bukan hanya menikmati dunia. Ada orang datang ke gereja mungkin dengar pertemuan kita sepanjang minggu ini, tetap tidak mempunyai minat, ya, hanya duduk saja. Ya. Kenapa? Nikmati. Karena tidak ada orang bisa memaksa, karena Tuhan pun tidak memaksa, saudara. Anak yang hilang itu tidak kembali ke rumah bapaknya sampai dia menyadari matanya terbuka, yang dia makan adalah makanan milik babi, saudara-saudara. Tapi dia sudah makan dulu. Sebelum dia sadar itu dia masih makan. Ya enggak apa-apa, silakan nikmati. It's okay, we still love you. Ya, tidak apa-apa, karena orang tua saya pun tidak bisa paksa saya. Dahulu orang tua saya jam 5 pagi sudah bangun, sudah baca Alkitab. Saya jam 5 pagi baru pulang, saudara-saudara, mabuk. Satu keluarga bilang, "Hei Ramon, kapan kamu bertobat?" Saya katakan, "Tunggu." Tapi belum sekarang. Ya. Tapi kalau ada waktunya, semua ada waktunya dan semua akan indah pada waktunya. Jangan pernah dipaksakan seseorang. Boleh gitu? Tapi kalau saya ketemu sama orang seperti saya dulu, yang pasti saya nggak akan ngomong apa-apa, tapi saya ingin berusaha untuk menjadi teman dan kawan. Atau jadilah kawan bagi mereka. Ya, saya akan, I will do anything, gimana caranya untuk jadi kawannya dia. Kalau dia butuh apa, saya akan terus. Nah, inilah yang Tuhan berikan kepada saya. Kenapa saya kembali ke previous society zaman saya dulu. Saya jadi kawan mereka, saya jadi teman mereka, karena kita bukan cuma berkonsentrasi dalam baptisan, tapi kita berkonsentrasi bagaimana kita dapat memenangkan hati mereka dengan cara berkawan, dengan cara berkeluarga, ya. Itu yang memang metode itu yang memang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan saya dengan suami saya. Oke. Nomor 5, sekiranya anak berpacaran dengan seseorang yang tidak seiman dan anak lebih cenderung ke arah seperti ini, seperti ingin mengikuti cara atau gaya hidup pasangannya, bolehkah kita sebagai ibu bapak doakan hubungan mereka untuk minta mereka dipisahkan? Kalau selama mereka belum menikah, boleh. Berdoa saja, kalau memang Tuhan punya kehendak mereka dipisahkan, Tuhan akan pisahkan kalau mereka mau. Tetap saudara, semua pilihan adalah di tangan orang tersebut, ya. Boleh kita doakan, ya Tuhan, kalau ini bukan kehendak Tuhan mereka berpacaran, karena ini sepertinya sudah mau lari dari kebenaran. Ya doakan saudara, lo belum kawin kok. Kalau sudah menikah kita doakan supaya mereka diceraikan. Ya jangan saudara-saudara, ya. Kalau belum menikah biarinlah, doakanlah, ya. Oke, yang keenam, umur wanita boleh berpacaran maksudnya, ya. Bercinta berapa ya? yang sesuai? The age. Aduh, ini sukar dikatakan. Umur berapa, ya? Saudara-saudara, sebenarnya kita tidak mengenal kata berpacaran. Kalau dunia punya definisi berpacaran adalah apa? Ya saling berpegangan tangan lah, pergilah nonton ya malam minggu, main-main di mana, itulah dunia punya pacaran. Kita tidak mengenal sistem seperti itu, saudara. Kalau kita berdoa, sudah matang di dalam pemikiran, sudah mempunyai komitmen, sudah mempunyai kesibukan, ya. Seorang laki-laki sudah pantas mempunyai komitmen, sudah pantas dia menikah. Kalau dia sudah dewasa. Perempuan pun demikian. Nah, ini sukar dikatakan umur berapa ini. Ya mungkin tentu sudah harus usia dewasa, ya. Tidak boleh masih 16 tahun, 15 tahun lalu mempunyai keinginan untuk menikah. Pasti itu bukan alasan yang benar. Ya. Saat dia dewasa, kalau dia mempunyai komitmen kerjaan dan kesibukan, biarlah dia menikah. Tidak perlu pacaran.
Tapi saya bilang sama anak saya nomor 1, Abraham, saya katakan kamu jangan cari cewek cuma untuk mau coba-coba. Kamu harus cari cewek untuk ke jenjang pernikahan, ya. Jangan cari yang coba-coba, jangan nggak cocok, coba lagi, ya ke jenjang pernikahan. Jadi memang karena persyaratan ke jenjang pernikahan itu yang membuat dia sangat over selektif dengan apa yang dia dia lihat lah atau dia lirik ya. Ini seperti yang nulis di Facebook ini semua yang ada di ruangan ini juga. Jangan. Banyak sekali yang di Facebook soalnya. Tapi tidak ada yang mau bicara di depan mic. Nah saudara-saudara jika memang tidak ada ya it's okay. Kita boleh baca, tapi kalau ada di ruangan ini. Kalau ada lagi di ruangan ini sebelum kita baca pertanyaan yang lain. Inilah era Chelsea. kita. Sosial media. Soalan bukan dari saya. Oke. Bagaimana kalau suami istri mempunyai karakter yang berbeza dan selalu tidak bersepahaman? Dan macam mana boleh membaiki ini situasi sebagai suami istri, habis biasanya anak-anak akan nampak di rumah kan. Jadi apa yang boleh dilakukan sebagai orang tua atau suami istri lah. Kalau berbeza personality wise ya. Oke, thank you. Satu hal kepada kawan-kawanku, itu yang saya juga bilang sama anak-anak saya. Seperti Ramon sama Sandy, kelihatannya cocok. Tapi kalau di rumah kami juga berkelahi. Normal. Ya, berkelahi. Sampai anak-anak saya selalu bilang, Mami sama Daddy ini kalau lagi cinta-cinta, cinta sekali. Kalau lagi kelahi itu benar-benar seperti musuhnya luar biasa. Jadi yang saya terapkan ke anak-anak saya, ingat. Tapi tidak boleh saling memaki lah ya. Ya, ingat bahwa perkalian itu. Tidak boleh main fisik. Dalam arti gini ya, saya jelaskan ke anak saya dalam arti gini. Bukan berarti hubungan itu seperti yang ada di film. Kalau di film hubungan percintaan terus gitu ya. Tidak, hubungan yang normal atau realita di dunia itu ya pasti ada yang namanya perkelahian. Ya, di saat kamu lihat Mami sama Daddy berkelahi, itulah yang kamu lihat nanti kamu punya future relationship, kamu akan seperti itu. Ya, artinya jangan pernah merasa bahwa di saat kalian menikah, kalian akan happy ending, ya. Happy Tidak. ending Tanpa perkelahian. dalam arti akhirnya di saat masuk ke dalam kehidupan pernikahan kalian kecewa. Loh kok tidak seperti apa yang saya lihat di film ya, happy ending gitu ya. Nah saudara-saudara yang saya lihat juga personality pun bisa. Jadi personality bukanlah suatu prinsip dasar kita melanjutkan atau memutuskan hubungan. Personality itu bisa berubah. Dulu saya banyak ngomong, dia yang diam. Sekarang dia banyak ngomong, saya yang diam aja lah. Suami banyak diam sekarang ya. Tapi personality kalau hanya ditinjau dari segi itu bukan menjadi masalah. Yang penting kita mempunyai komunikasi. Ada satu type A personality, satu type B personality, bukan menjadi salah. Yang penting kita dengan pertolongan Tuhan sudah ditunjuk, inilah pasanganmu, ya udah jalanin. Jadi jangan takut kalau mau mempunyai hubungan suami istri pasti ada berkelahinya. Itulah caranya. Karena gini Ibu Bapak, banyak juga hubungan suami istri yang karena istrinya atau suaminya tidak mau berkelahi, akhirnya mereka tidak mau untuk adjustment gitu ya. Nah itu juga salah ya. Itu juga salah. Kalau saya sama suami saya punya prinsip, lebih baik saya bicarakan, kita berkelahi sekalipun berkelahi, tapi akhirnya apa yang saya ingin dia tahu atau apa yang dia ingin saya tahu, akhirnya kita mempunyai pemahaman yang sama. Daripada kita lelah ya, udahlah nggak usah berkelahi, udahlah nggak usah diomongin. Akhirnya lama-lama kepercayaan itu tanpa disadari di dalam akhirnya jadi memudar, akhirnya jadi hilang. Menikah tapi tidak mempunyai cinta yang seperti dulu lah. Kira-kira gitu. Saudara, bagaimana cara berdoa mendengar suara Tuhan di dalam membuat keputusan? Ya, nomor 7. Bagaimana saudara-saudara, sebenarnya berdoa mengambil keputusan itu, semua kriteria sudah ada tertulis. Banyaklah membaca nasihat Tuhan. Berdoa mengambil keputusan, syaratnya satu. Kan diri kita dulu dari kita punya pilihan. Kalau meminta Tuhan pilih, kita harus kosongkan dulu, siap menerima apapun pilihan Tuhan. Itu syaratnya. Berapa umur menjadi faktor memilih pasangan, terutama jika wanita lebih tua? Adakah itu salah? Salah nggak saudara-saudara perempuan lebih tua? Tidak salah, tetapi jangan terlalu jauh. Ya. Dan juga beberapa jauh
Saya tidak tahu, tidak tertulis di dalam Roh Nubuat, hanya dikatakan jangan terlalu jauh. Wanitanya lebih tua jauh, atau laki-laki terlalu tua, lebih tua, tidak pun bagus. Ya. Berapa jauh ya? Jangan sampai setengah generasi lah paling tidak. Ya. Karena beda cara pikirnya. Apabila seorang ibu itu terlalu memaksa untuk mengikuti aktiviti kerohanian, adakah dia sesuatu yang karena diwajibkan seperti pekerjaan atau karena cinta akan Tuhan dan keluarga? Boleh Bapak dan Ibu memberi pendapat tentang perkara ini? Ya, aktiviti kerohanian ini baik saja. Tetapi bukan hanya aktivitas yang kita cari di dalam kebenaran. Ya, cari kehendak Tuhan, lakukan apa yang benar di dalam pilihan-pilihan kita setiap hari, bukan pada hari Sabat saja. Kita bukan Seventh Day Adventist saja, we are 7 days Adventist. Setiap hari, 6 hari inilah pilihan kita ditentukan apa kita percaya atau tidak, bukan hanya aktivitas. Ini Apa rahasia Tuan dan Nyonya Ramon dalam hubungan suami istri untuk kekal bahagia? Komunikasi. Komunikasi dan satu tujuan. Satu bank account. Penting. That's Ya. really needed. Jangan ada uangmu, uang saya, ini uangmu, ini uang saya. Buat saya tidak akan pernah berhasil dengan baik. Apa yang didapati suami harus dibagi, bukan rata ya. Semua kebutuhan harus diketahui oleh masing-masing. Dan juga Dan tidak ada orang ketiga. Nah, dan juga harus belajar rendah hati kepada pasangan kita. Harus belajar memaafkan, harus belajar minta maaf. Artinya, saya sama Ramon ini Ramon contohnya ya, ini saya jujur ya. Saya ini orangnya kan pride saya agak tinggi nih. Jadi suami saya nih sering minta maaf sama saya padahal saya yang salah. Itu saya yang salah. Dia tahu tuh, nih perempuan ini Sandy yang salah. Oh saya gak mau, enggak. Lah tapi dia belajar, dia samperin saya. Biasalah laki "Maafin salah aku terus lah ya. Maafin aku ya. Padahal saya tahu di dalam hati saya tahu. Ini yang salah nih saya nih. Tapi karena suami saya sering begitu, akhirnya saya sendiri yang akhirnya jadi malu sama dia ya. Akhirnya saya bilang, udahlah gak mau kayak gitu ya. Jadi bukan berarti saya menyuruh Bapak untuk merendahkan diri, Bapak tidak. Melainkan dengan cara seperti itu sebenarnya Bapak sedang memperlihatkan kepemimpinan karakter Bapak gitu loh. Nah. Itulah seorang pemimpin di dalam Kristus. Rendah hati. Saudara, ini penting. Tapi aku juga Bagi- gitu kan sama kamu. Bagaimana mengatasi wanita atau anak remaja yang datang ke gereja dan pakaian pendek tidak sesuai dipakai ke gereja? Wah, ini susah. Sahabat muslim selalu bertanya, mengapa datang ke gereja kamu pakai pakaian yang pendek atau skirt atau di atas lutut? Dan pakaian seluar pendek perlihatan aurat kepada orang lain yang menjulok mata. Saya tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Saudara-saudara, gimana ini? Ini harus menjadi tujuan jemaat. Saya rasa kalau orang datang, jangan kita usir saudara-saudara, tidak boleh ya. Paling tidak boleh dimulai dengan satu apa? Kalau maju di depan sini. Bolehlah itu dibuat sebagai satu rancangan atau satu peraturan. Kalau maju, bolehlah dibuat peraturan. Oke, perempuan janganlah terlalu kelihatan begini, gini. Kalau sudah dimulai di depan, orang yang dihadirin pun akan mengerti. Ya. Dan Ini pernah dibicarakan, tetapi adalah bagus juga kita mempunyai suatu standar. Beberapa gereja mempraktekkan hal ini. Kalau di depan sudah harus di briefing dulu. Mau nyanyi lagu apa? Pakaiannya mohon diberikan. Sering kali kami mendapatkan hal itu ya. Sebelum bicara sudah dikasih tahu guideline. Pakaian harus seperti ini. Laki begini, perempuan begini. Bagus juga itu. Tapi kita juga harus belajar skill. Ya banyak sekali skill bagaimana cara menyampaikan. Itu juga harus punya compassion Bu. Ya. Jadi kita tuh sering menyampaikannya karena mau cepat-cepat, itu roknya terlalu pendek, itu hati-hati. Kalau kita memang melihat seperti itu, satu tidak usah dinasihati ya. Ibu menjadi contoh aja gitu. Ya kalaupun ada suatu persyaratan untuk masuk ke mimbar, berikanlah dengan kasih persyaratannya. Mohon maaf, kita punya persyaratan Policy. ya atau policy ya.
berikanlah jauh-jauh hari sebelum orang itu ditugaskan ya, supaya orang itu mengerti. Jangan pas hari Sabat dia mau masuk mimbar, ibu langsung ngomong itu roknya begini-begini. Itu kan tidak boleh seperti itu ya. Harus dipersiapkan dengan matang ya, dengan sopan. Bahkan anak saya nomor 2 masuk ke dalam fakultas kedokteran, tapi fakultas kedokteran sekolah muslim ya. Jadi anak saya di fakultas kedokteran itu yang Kristen cuma dia gitu. Di situ dikasih tahu bagaimana cara berpakaian, gimana cara apa yang laki-laki harus gimana, yang perempuan harus gimana, which is good ya. Kita respect sama mereka ya. Kita sangat respect gitu karena mereka mempunyai kehormatan ya. Selayaknya kita juga ya mempunyai kehormatan juga seperti itulah gitu. Tapi untuk cara penyampaiannya harus punya compassion. Jangan apa-apa udah langsung bajunya salah, ini salah, itu salah. Ya akhirnya anak-anak muda itu juga bisa. Ada mungkin dari ruangan ini kembali. Sebelum kita lanjut di sini ada beberapa biji pertanyaan lagi. Ya, Cino. Benarkah ada Mr. Right ataupun Miss Right? Ya. Oh, Mr. Right. Mr. Right atau Miss Right. Ada, bila kita katakan saya belum jumpa lagi saya punya Miss Right. Ada nggak kira-kira Mr. Right? Saudara-saudara pasti ada. Walaupun sukar terlihat, tetapi kalau kita ikuti kehendak Tuhan, menurut kepada Tuhan, apa yang Dia inginkan kita lakukan, nanti kita akan lihat ternyata yang Tuhan tunjuk itu ternyata Mr. Right all along. Ya, istri yang Tuhan tunjuk itu adalah Mrs. Right. Ya. Saudara jangan dibohongi dengan apa standar kita ini standar kedagingan. Tapi kalau kita pakai standar roh, yang lahir dari daging ya daging, lahir dari roh ya roh. Mr. Right itu adalah di saat kita melakukan kehendak Tuhan. Saya kemudian semakin lama semakin melihat, semakin mengerti. Kalau saya pakai caranya Tuhan, ternyata inilah saya punya Queen, Mrs. Right. Dia pun melihat kepada saya, semakin hari semakin dia mencari, memakai caranya Tuhan, Tuhan akan membukakan matanya dia ternyata, walaupun saya tidak sempurna, ternyata sayalah Mr. Right bagi dia. Jadi iya, kalau kita jalankan kehendak Tuhan. Betul ya? Ada lagi dari ruangan ya, harus ini? Betul lah, kehendak Tuhan kok. Ada lagi dari ruangan ini? Go ahead. Soalan seterusnya, nasihat tentang long distance relationship. Kalau yang belum marriage dan maybe yang after marriage, maybe they orang choose to get married, but then they will be separated for a few months because of work purpose and only be able to be together this month and then separate again, be together in this month. Oh, yeah. That one is marriage, but how about like just relationship long distance between two people that want to get to know each other? So, Kalau long distance relationship saudara-saudara di saat pacaran ya oke lah. Masih masa pengenalan ya. No commitment, no problem. Tapi kalau di dalam kita sudah menikah, kita harus terpisah karena pekerjaan. I'm sorry to say that's a wrong job. That you have to choose. You have to choose the work that will never separate you as a husband and wife. Harus cari pekerjaan yang tidak boleh. Seorang pendeta pun kemana ada pendeta ya istrinya harus ikut. Melakukan pekerjaan bersama-sama. Betul ya? Jadi seorang pekerja itu ya jangan sampai dia selalu oke, kalau hanya tidak lama lah beberapa hari atau 1 minggu udah tugas oke. Tapi kalau harus secara permanen, dia tinggal di sana, istri tinggal di sini, saya rasa itu tidak baik. Karena banyak hal-hal yang akan terjadi. Ya. tapi kalau masih masa pengenalan ya oke. No problem untuk yang jauh seperti itu. Tapi kalau husband and wife disarankan jangan seperti itu. Ya. Bagaimana mengatasi wanita anak remaja yang datang? Sudah. No. Bagaimana boleh mengetahui bahwa itu adalah pilihan Tuhan bagi kita? Ya tadi sudah didoakan ya, sudah dijawab. Bahwa kita pilihan Tuhan adalah di saat kita mantap, yakin bahwa tidak akan memilih pilihan kita sendiri, itu adalah kehendak Tuhan. Nomor 13, saya punya seorang teman di mana teman saya itu seringkali menasihati ibunya nggak mau dengerin.
malah diomelin sama ibunya, gak usah ajarin saya lebih tua dari kamu. Gimana caranya supaya dapat mengubah respon ibu itu? Itu bukan. Ya, ini hanya masalah komunikasi saja ya. Ibu kita adalah perwakilan dari Tuhan, walaupun ibu tidak selamanya harus benar juga. Tetapi bicarakanlah ini dengan baik, semuanya kembalikan kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata demikian, ibu pun tidak boleh mengatakan hal itu. Tapi juga lebih baik terkadang juga kita juga harus punya cara bagaimana mengetahui untuk menasihati ibu kita ya. Terkadang juga zaman sekarang anak-anak muda juga terkadang suka menasihati orang tuanya dengan cara yang tidak sesuai juga gitu ya. Kita juga harus belajar. Ramon bisa kongsi life changing moment di dalam hidup kalian sehingga menjadi misionari sepenuh masa. Saudara-saudara kami sudah bagikan ya. Setiap orang yang hadir di sini, setiap hari adalah life changing moment. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berbalik kepadanya walaupun kita selalu mengarah kepada arah yang salah. Jadi tidak perlu life changing moment karena saya tidak punya life changing moment. Di saat kita berkomitmen cari Tuhan, barulah experience demi experience mengkonfirmasi bahwa kita ada di jalan yang benar bersama Tuhan. Oke, di sini apakah queen control sesuai diterapkan oleh ibu-ibu dalam rumah tangga? Queen control, ibu kita harus tahu ya, memang kalau di dalam rumah tangga, kayak perempuan yang jadi the controller, I mean the what we call that. Ibu-ibu yang jadi mengatur segala sesuatu lah. Sebenarnya fungsi seorang wanita di dalam rumah tangga, kitalah yang mengatur segala sesuatu ya. Tapi fungsi kita hanya itu. Kayak saya di dalam keseharian saya kalau saya pulang, kebetulan tanah kami lumayan besar. Saya pagi-pagi, saya naik motor, saya akan mutar seluruh kompleks saya. Saya pastikan tidak ada rumput liar di dalam kompleks saya. Saya pastikan dari ujung saya putar semua, ada enggak yang rusak, ada enggak plafon yang rusak, bagaimana semuanya itu job saya. Ya saya muter dan saya akan panggil worker saya akan kasih tahu ini job kamu. Dan orang tanya gimana di rumah? Saya setiap hari selalu dapat laporan dari worker saya apa aja yang mereka sudah kerjakan. Dan itu saya baca detail. Saya baca detail dari waktu-waktunya mereka, timingnya mereka ngapain aja, cabut rumput berapa menit, berapa jam, dan mereka apa aja sudah mereka lakukan. Dan saya punya CCTV saya kontrol detail. Kenapa saya selalu bilang sama tim saya, itu rumah Tuhan dan saya diberikan Tuhan untuk mempunyai tanggung jawab menjaga setiap sudut rumah Tuhan. Ya, bahkan makanan. Tim dapur selalu akan laporan ke saya, makanan apa yang mereka masak hari ini, terus mereka sudah apa, saya harus lihat nutritionnya apa aja, bagaimana makanannya sudah cukup klorofilnya atau belum, sudah cukup buahnya atau belum, dan makannya jam berapa, dan mereka selalu akan laporan ke saya. Nah itu bukan queen control, itu ialah memang sudah tugas kita ya, sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Pusing, pening, karena semuanya sampai rumah tuh saya selalu, kalau mereka sudah laporan, ya mereka laporan, saya bukan cuma menerima lapor saja, saya harus lihat apa betul mereka sudah lakukan itu. Bahkan mereka foto di mana yang mereka sudah lakukan, apa saya akan double check. Nah itu sudah tugas kita sebagai ibu rumah tangga ya. Itu bukan queen control kecuali kalau urusan mengambil keputusan di dalam kehidupan. Kita harus tahu, itu bukan daerah kita. Itu daerah seorang pemimpin, ya. Jadi jangan ambil daerah itu. Tapi kalau udah urusan ibu, lakukan itu dengan baik dan benar, ya. Tapi kalau udah urusan kehidupan, percayakan kepada suami Anda. Oke. Masih ada waktu sebelum matahari terbenam, saudara-saudara, mungkin ada lagi? Ini masih ada beberapa, ini jalan terus di FB. Oke. Apalagi itu there's me. Oke. Ada mungkin ada peraturan di heaven and also in the word. What about the laws of customs and races and nation? Is it possible so that he doesn't want to get married? Saudara, peraturan di dunia ini yang melarang untuk kawin ada juga ya. Tetapi kita tidak pakai peraturan. Semua orang adalah baik untuk mempunyai pasangan. Tapi kalau tidak, ya pilihan diri sendiri.
Ini sudah nomor 17 sudah. Nomor Nomor 18, itu juga sudah tadi. Yang tidak seiman, nasihatnya apa? dalam FB ini ada personal pembicara Paramount mengatakan, adakah tulisan Roh Nubuat menyokong bahwa Adam dan Hawa berjauhan sementara ketika ular itu menggoda Hawa? Ada. Ada. Di dalam buku Patriarchs and Prophets, halamannya The Fourth Man, kejatuhan. Shalom, pertanyaan saya, bagaimana sekiranya pasangan selingkuh, pihak suami atau istri, apa solusinya? Maafkan. Cerai. Nope. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kita karunia untuk mengampuni. Yap. Walaupun perselingkuhan itu terjadi dan didasarkan oleh apa? Ya, dia sudah meninggalkan ada marital infidelity. Tetapi kalau saudara memilih, ya Tuhan katakan, ya kecuali kalau memang sudah terjadi perzinahan, ya kamu boleh meninggalkan. Itu haknya saudara-saudara, tetapi alangkah baik kalau kita tetap perbaiki. Ya. Tapi memang di dalam jalur ini sebenarnya Tuhan menginginkan kita untuk belajar memaafkan, ya. Memang ada di dalam Alkitab, karena mereka memaksa Musa untuk memberikan suatu hukum, akhirnya Musa katakan, oke lah, karena kamu meminta, akhirnya saya tulis hukum. Hukumnya itu apa? Kamu diperbolehkan untuk bercerai kalau memang adanya perselingkuhan, perzinahan. Tapi itu pun Tuhan kalau bisa harus memaafkan pasanganmu. Artinya Tuhan juga ingin kita memaafkan dan belajar memaafkan. Coba baca di bukunya Counsel to Sex, Marriage and Divorce. Nasihat terhadap perkawinan, zina, seks, zina dan cerai. Tulisannya Nyonya White. Oke? 21. Bagaimana Paramount Bu Sandy peranan house husband? Zaman ini wanita yang bekerja, adakah ini boleh diterima? Boleh nggak saudara-saudara? Tadi ada pertanyaan ya, istrinya banyak uang, suaminya tidak sebanyak uangnya, gajinya lebih besar istri. Kemudian, oke, kalau salah satu harus tinggal di rumah, suaminya yang tinggal di rumah. Saudara-saudara, kalau buat saya pribadi, sebaiknya laki-laki yang bekerja. Kembali lagi, karena laki-laki mempunyai ya acetylcholine di dalam otak laki-laki ini, yang membuat dia ini hanya bahagia, hanya merasa penuh sebagai laki-laki ya, sesungguhnya di saat dia menyediakan kebutuhan untuk keluarganya. Ini adalah urusan biological needs of a man. Kalau seorang laki-laki tidak bekerja karena suami istrinya gajinya lebih besar, saudara-saudara, yang mengurus rumah tangga laki-laki kurang pandai. Karena dia berharap-harap mestinya dia yang bekerja menyediakan rumah tangganya punya kebutuhan. Tetapi berhubung bukan dia, kemudian he becomes more and more unhappy. Dia akan lama-lama menjadi tidak bahagia. Karena bukan itu takdirnya seorang laki-laki. Kalaupun demikian hanya karena sesuatu yang memaksa, mungkin laki-lakinya sakit, ya itu lain cerita, saudara-saudara. Tetapi sebaiknya lelaki yang bekerja. Kalau perempuannya lebih besar gajinya, ya jangan pikirkan gaji. Lebih baik pikirkan kesehatan rumah tangga dan kesehatan rohani rumah tangga. Oke, nomor 2. Boleh bagi tips nasihat untuk move on daripada broken relationship. Ya. Kembali kepada Tuhan dan sibukkan diri, ya. Get involved with the work. Sibuk. Ini broken relationship itu apa? Ada yang memang Anda sudah menikah dan bercerai, atau broken relationship-nya baru Anda pacaran. Nah, kalau yang baru pacaran ya sudahlah, berarti itu bukan jodoh dari Tuhan, as simple as that gitu ya. Tapi kalau yang memang sudah bercerai, ya sibukkanlah diri dengan mencari Tuhan, ya. Karena dengan hal seperti ini, wisdom itu akan menjadi bagian di dalam hidup kita, dan tempatkanlah diri Anda di dalam lingkungan yang positif, lingkungan yang rohani ya. Jangan akhirnya karena Anda broken relationship, Anda cari lingkungan yang akhirnya Anda masuk ke dalam the other episode of broken relationship again gitu. Apa yang boleh dilakukan kalau suami istri have too much wound? Apa ini saudara? Terlalu banyak sakit hati. Ini adalah kesempatan untuk kita mengalami karunia Kristus. Mempunyai apa?
berkorban suatu pengorbanan yang tidak perlu ditanggung ya. Ayatnya. Kita ambillah itu 1 Petrus 2 ayat 19. Mengampun orang yang selalu bersalah kepada kita. Ya apakah ini bisa selesai? Sampai kapan? Ya tidak tahu saudara-saudara. Minta Tuhan bukan untuk selesaikan problema kita. Minta Tuhan untuk beri kita kekuatan. Kalau kita lapar jangan minta makanan dari Tuhan. Tuhan pastikan saya punya rasa lapar. Betul? Tuhan kalau saya punya problem dengan istri tidak bisa diperbaiki ini istri saya. Mintalah kekuatan supaya kita menjadi tabah. Jangan selalu minta dia berubah saudara-saudara. Oke, ini yang terakhir dari Facebook. Kembali kepada hadirin semua. Bagaimana hidup? Oke Pak, go ahead. Apa solusinya kalau seseorang itu sudah mabuk cinta? Terutama sekali lain kepercayaan. Nah saudara-saudara ya inilah mungkin kalau sudah mabuk cinta saudara-saudara ini susah, sudah mabuk namanya ya. Tapi mabuk itu ada waktu Pak yang akan menghilangkan rasa sakit. Bagaimana caranya saudara? Ya kalau sudah mabuk cinta tapi bukan dengan tujuan Tuhan, ya mungkin saudara-saudara mempunyai sarana untuk merangkul orang tersebut, ajak di dalam satu kesibukan, ya, di dalam satu, bawakan sesuatu aktivitas, ajak orang tersebut melakukan sesuatu yang boleh melupakan. Tetapi ya, kita perlu banyak doa saja kepada orang-orang tersebut ya. Tapi saya rasa juga Pak, jangan kecil hati karena kita bisa mendoakan orang itu. God will do anything untuk memberhentikan hubungan itu. Tapi kalaupun hubungan itu berjalan, berarti itu juga seizin Tuhan. Karena ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari mereka berdua. Gitu, ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Go ahead Pak. Ya Pak. Yes. Saya ada seorang sahabat. Dahulunya dia bukan Adventist. Dan dia sudah belajar doktrin Adventist dan jadi Adventist. Tapi dia ada 2 istri. Dan dia kata, bagaimana ya? Bisakah saya ceraikan istri saya kedua? Oh. Dan jadi sebagai pemimpin gereja, mungkin di masa depan kita akan bertemu dengan case seperti ini. Oh banyak. Jadi apa nasihat yang pintar yang kita boleh berikan kepada kawan kita yang mau jadi Adventist, Ya. tapi komitmen dia ada 2 istri. Sama ada dia mau tinggalkan istri kedua kah ataupun apa solusi yang sangat smart, bijak. Oke, makasih. Terima kasih Bapak. Ini ada cerita yang hampir sama dengan kasus ini yang dibahas oleh Nyonya White di dalam buku Seks, Zina, dan Cerai. Kalau memang salah satu belum mempunyai anak, kalau yang kedua, mungkin baik juga dia kembali kepada yang pertama. Meninggalkan yang kedua. Tetapi kalau yang kedua juga sudah mempunyai anak juga dan yang pertama sudah mempunyai anak juga, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat rumit saudara-saudara. Perlu hikmat yang berlapis-lapis dari Tuhan. Saya tidak berani memberikan nasihat apa yang harus dilakukan. Orang tersebut harus berdoa sama Tuhan. Tetapi seringkali ya biarlah mereka hidup sebagaimana. Yang penting jangan tambah lagi. Ya ini suatu yang mungkin di luar bagaimana ya konvensional bagi kita orang-orang Advent. Tapi kalau orang beriman dari luar datang dengan kondisi seperti itu, kita akan respect dia sebagaimana dia. Kita tidak perlu memberi satu nasihat yang mungkin juga membuat situasi justru akan semakin sukar. Apalagi dalam itu sudah mempunyai juga anak dan sebagainya. Tapi ini nasihat ini coba di dalam buku Seks, Zina, dan Cerai. Nyonya White pun tidak memberi satu jawaban yang fix for every similar situation. Dia tidak berikan demikian. Ini minta hikmat sungguh-sungguh apa yang Tuhan akan lakukan. Karena sini salah, kesana pun salah. Bisa-bisa ya.
Tapi kalau memang, saya pernah dengar juga, kalau memang kondisi begitu, tidak apa-apa. Terima saja dua-duanya sebagai orang beristri dua. Karena memang sudah kondisinya begitu. Yang penting nasihati ya, jangan tambah-tambah lagi lah Pak ya. Sudah cukup. Karena mereka sebelum mereka kenal Tuhan Ya. lah istilahnya. Puji Ada Tuhan. lagi? Yes. Halo. Ya, saya ada satu soalan tentang perasaan. Seringkali kita cakap, oh saya merasa saya ingin membuat sedemikian. Kita tahu apa yang kita mau buat itu bagus, tapi dalam Alkitab juga mengatakan bahwa hati kita ini deceitful above all things and desperately wicked. Ya. Jadi macam mana kita boleh membezakan bahwa perasaan kita itu bukan dari hati kita sendiri, tetapi perasaan yang diberikan oleh Roh Kudus. Macam mana kita boleh membezakan dan macam mana cara kita untuk boleh mempercayai perasaan tersebut? Oke, mungkin kalau mau dikatakan memang kalau saya nasihati anak-anak saya juga jangan selalu memakai perasaan karena that first ya. Bahwa hati kita ini licik dan menipu kita. Dan bagaimana kita bisa tahu prinsip harus baca buku Roh Nubuat. Nah, kawan-kawanku coba baca yang Adventist Home, Education, Seks, Zina dan Cerai, Nasihat bagi orang muda. orang muda itu dibaca Pendidikan. semua. Pendidikan, education itu dibaca ya. Ujilah segala sesuatu termasuk perasaan kita ini against the word of God. Ya. Biasanya kalau kita sudah baca, kita sudah mulai tahu, mengerti, oh ini ternyata perasaan nih yang lebih nih. Ini ternyata memang prinsip surga yang lebih, sama juga dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak. Bapak-bapak untuk menjadi seorang pemimpin, memang ya puji Tuhan ya kita diberikan diberikan prophets atau kita diberikan nabi yaitu Ellen G. White. Memang wah itu nasihatnya banyak. Bahkan bagaimana kita mendesain rumah saja diberikan nasihatnya. Kita harus pakai baju apa, kita harus bagaimana berpenampilan, makan apa, rumah tinggal kita di mana, semuanya ada nasihat. Nah untuk kita memakai wisdom itu, coba baca buku-buku tersebut. Semakin banyak baca, semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan. Ya, semakin kita tahu ini sebenarnya perasaan atau prinsip surga. Gitu. Baik. Kalau ada satu lagi, oke. Tapi ini tidak berkaitan dengan relationship. Oke. Contohnya lah kalau ada anak muda, Tuhan masuk campur dalam kehidupan mereka, lepas itu mereka decide untuk mau melayani Tuhan sepenuh masa. Tetapi ditentangi oleh ibu bapa sendiri, walaupun ibu bapa sendiri terdiri daripada gereja. Apakah nasihat yang Ibu Shandy sama Bapak Ramon boleh nasihatkan kepada orang muda ini dan juga kepada ibu bapak tersebut, macam mana untuk supaya tidak menghalang anak tersebut untuk memilih Tuhan dalam hidup dia. Oke, puji Tuhan. Biasanya kalau saya lihat dulu ini anaknya seperti apa di rumah ya. Banyak juga anak-anak yang di rumah tidak bisa perform. Akhirnya di saat mau jadi misionaris orang tuanya udah keburu stop dulu gitu ya. Itu banyak. Dan juga ada juga yang saya bisa katakan bahwa movement misionaris ini baik. Saya juga seorang misionaris. Tapi movement ini juga akhirnya membuat orang tua khawatir. Kenapa orang tua khawatir? Normal orang tua khawatir. Apalagi orang tua yang aktif di gereja normal. Karena memang primitive faith and primitive godliness itu memang belum terekspos di dalam movement orang tua kita ya. Jadi normal kalau orang tua seperti itu. Artinya kalau orang tua Anda menolak Anda menjadi seorang misionaris, misionaris itu bukan hanya Anda keluar dari pekerjaan dan Anda pergi ke dalam sekolah-sekolah misionaris dan Anda akan menjadi seorang misionaris. Bukan seperti itu. Misionaris itu tidak bisa bukan berdasarkan region. Jadi di dalam rumah pun kita bisa menjadi seorang misionaris. Di dalam kantor pun kita bisa menjadi seorang misionaris. Artinya saya pernah bertemu dengan satu dokter. Dokter ngomong gini. Saya katakan kenapa udah gak jadi dokter lagi? Saya takut kaya katanya. Saya katakan kamu tahu dari mana kalau kamu jadi dokter kamu akan jadi orang kaya? Ya biasanya kan dokter jadi orang kaya. Menurut saya itu tidak berhikmat. Artinya kalau Tuhan inginkan dia menjadi seorang dokter tapi misionari dokter, ya kan itu kan berarti kemauan Tuhan gitu. Jadi memang kita tidak bisa dibatasi oleh lingkup misionaris itu tidak bisa dibatasi oleh region gitu. Ya, hendaklah kita mempunyai tanggung jawab supaya orang tua pun percaya sama kita. Tapi kalau kita sudah mempunyai tanggung jawab yang penuh, orang tua tetap tidak mempercayai kepada kita, ya berdoalah kepada Tuhan.
Biarlah Tuhan yang meyakinkan mereka. Kalau benar-benar itu kehendak Tuhan, kita pergi misionaris, melakukan satu tujuan. Kalau benar-benar itu kehendak Tuhan, lakukan. Kadang-kadang belum tentu juga itu kehendak Tuhan, karena Tuhan kadang-kadang mau kita menjadi misionaris di rumah. Membantu orang tua, bersihkan rumah, bersihkan sikat toilet dan sebagainya, seringkali kita tidak mau. Tapi kalau memang itu kehendak Tuhan untuk kita pergi, jangan takut-takut apapun orang tua tentang kita. Tapi kawan-kawanku, kalaupun kalian terpanggil menjadi seorang misionaris dan ada tantangan dari keluarga, saya pun mengalami seperti itu dengan suami saya. Biasa. Dibutuhkan suatu proses untuk keluarga kita mengerti. Tapi jangan akhirnya proses itu membuat kita untuk mempush mereka. You know what? Ini yang benar, ini yang no. Mereka juga belum mengerti. Jadi kita pun harus punya compassion. Puji Tuhan, keluarga kami sekarang sudah mengerti ya. Sudah mengerti bahwa Sandy sama Ramon memang terpanggil untuk menjadi seorang misionaris. Untuk membuat mereka mengerti, kita harus mempunyai suatu konsistensi ya, compassion untuk buat mereka mengerti lah. Jadi nggak bisa dilawan dengan kekerasan juga. Baik. Kurang lebih seperti itu. Ya. Yes. Oke. Terakhir mungkin. Selamat hari Sabat semua. Ini ada satu soalan daripada kawan lah. Dia kata, bagaimana mengatasi seorang suami yang sentiasa marah-marah, sentiasa bercakap kasar terhadap istrinya, dan kalau dia tanya pun terlalu lambat menjawab. Bagaimana cara mengatasi? Ya, Itu saja. terima kasih. Bagaimana cara mengatasi seorang suami yang suka marah-marah? Oh. Nah, saudara, semua ini kita lihat dari akar permasalahannya ya. Kita percuma kita mau potong itu ranting-ranting, pohon akan tumbuh terus kalau kita tidak lihat akarnya mengapa. Ya. Seringkali juga mungkin ada andil semua anggota keluarga yang membuat situasi itu terjadi. Ya, kita berdoa supaya di saat semua penyebab itu sudah dibereskan, ternyata ini cuma sikapnya si bapak ini yang suka marah-marah. Itu kita perlu doakan. Tapi apa yang kita bisa lakukan, hendaknya kita lakukan. Ya. Kalau saya marah-marah pada istri juga layaknya cari tahu kenapa saya marah-marah terus. Dia pun punya tanggung jawab untuk memperbaiki. Nah, istri saya juga kebetulan suka marah-marah terus. Curhat nih ya. Saya selalu coba perbaiki apa yang buat dia marah, karena saya tuh tidak suka juga dengar marah. Tapi kalau saya sudah melakukan yang terbaik, tetap kita doakan. Ya. Jadi memang Tidak ada solusi lain, saudara-saudara. Bukan untuk ditinggalkan atau cari suami lain. Tidak ada solusi seperti itu. Kita harus menjalankan karena Tuhan sedang menguji kita, kesetiaan kita di dalam berumah tangga. satu yang tadi saya bilang, tidak ada hubungan rumah tangga kalau tidak ada perkelahian. Itu hubungan yang sangat normal ya. 2, ya, jangan play victim. Dalam arti jangan kita merasa bahwa kita terus yang dimarahin. Mungkin pasangan kita marah karena adanya juga kesalahan kita. Dan yang paling nomor 3 yaitu apa? Kalau pasangan kita suka marah-marah, there's always room for forgiveness. Ya, maafkan mereka, berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan bukan untuk merubah mereka. Tapi berdoa sama Tuhan supaya kitanya yang diubahkan untuk bisa selalu memaafkan mereka. Ya, karena cara ampuh, kalau bagi saya contohnya dengan keuangan. Bagi saya cara ampuh untuk mempunyai iman bukan untuk Tuhan, bukan saya berdoa untuk minta uang sama Tuhan. Tapi selalu saya minta apa? Tuhan kasih saya iman. Begitu juga di dalam situasi yang tidak nyaman ya. Saya tidak minta Tuhan ubahkan orang itu, tidak. Saya selalu minta dengan suami saya, Tuhan bagaimana saya bisa menerima orang tersebut ya. Itu yang akan menjadikan kita manusia yang lebih kuat lagi di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kira-kira seperti itu Ibu. Terima kasih saudara-saudara, saya lihat sudah gelap di luar, matahari sudah terbenam. Dan Bapak pemimpin sudah di depan. Go ahead Pak. Ada lagi? Terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati. Thank you. Ada lagi? Soalan semua sudah dijawab kah di FB? Oh, ada. Ya? Masih ada kata dia? Ada sepertinya tadi, apakah boleh orang sudah tua tetapi bercerai? Tentu tidak boleh. Bagaimana dengan hidup suami yang ego? Tadi pertanyaan dari belakang mirip ya. Kita diberi kesempatan untuk mengampuni, bukan untuk meninggalkan atau untuk merubah orang tersebut. Puji Tuhan. Terima kasih.